kita akan belajar terkait dengan MPC ya, model, view, dan controller. Ini adalah salah satu pattern ya, di pengembangan aplikasi ya. Ada berbagai macam pattern, salah satunya adalah MPC, dimana M-nya adalah model ya, ini adalah model, ini V-nya adalah view, C-nya adalah controller ya. Kali ini kita belajar terkait sejarahnya, apa itu model, view, controller, domain model, kemudian implementasinya di .NET ya, dan pattern yang lain. Ya, model ini singkatan dari M-nya model, V-nya view, C-nya controller, dan sudah sejak tahun 70-an ya digunakan di pengembangan web. Dulu dimulai oleh Xerox ya, ini sebuah perusahaan yang terkenal lah ya, dan kalau di Indonesia ini dikenal dengan mesin fotokopinya yang Xerox gitu ya. Dan waktu itu mereka menggunakan Smalltalk ya, ini sebuah bahasa pemrograman yang berbasis objek ya. Dan proyek ini termasuk salah satu proyek yang pertama kali mengembangkan aplikasi dengan graphical ya, graphical user interface. Jadi ini sudah konsep MPC ini sudah cukup lama. Jadi MPC ini adalah salah satu pattern ya, dan MPC ini menerapkan prinsip pembagian concern ya, pembagian tanggung jawab gitu ya. Jadi dia merupakan salah satu dari pattern yang menerapkan SOC. Jadi pembagian data, view itu dipisahkan gitu ya, di bagian yang berbeda. Jadi karena dia SOC dan dia juga non-couple ya, artinya model dan controller dengan view itu tidak saling berpengaruh ya. Jadi dia saling terlepas ya, jadi tidak couple ya. Kalau couple ini seperti ini ya, ini couple, suatu yang couple artinya misalnya ini adalah antara view dan model ya. Nah kalau seperti ini couple, kalau view ke sana ini juga terpengaruh, tapi dia non couple, jadi tidak seperti ini gitu ya, tidak saling mempengaruhi. Bagian pertama itu model ya. Jadi model ini merupakan sebuah representasi data gitu ya. Jadi dia sebuah perwujudan gitu ya, perwujudan dari data yang akan digunakan oleh user nantinya. Jadi ada sekumpulan data ya, ada data user ya. Nah ini dimodelkan ya menjadi model gitu ya, menjadi model. Semua data ini jadikan model. Nah nanti akan ada khusus ya, namanya domain model. Nah ini terkait dengan domain bisnis ya, mapping atau pemodelan dari domain bisnis, operasi, transformasi dan aturan yang memanipulasi data itu disebut dengan domain model. Kemudian nanti ada yang khusus disebut dengan view model ya. Nah ini khusus terkait dengan data yang berlalu lintas ya, yang berlalu lintas antara view dan controller ya. Nah ini nanti disebut sebagai view model gitu ya. Jadi kalau kita nanti yang terkait dengan antara view dan controller, dia yang khusus memang menangani yang apa yang akan ditampilkan di view ya, itu disebut view model.
Jadi model ini sebenarnya merupakan definisi universal aplikasi ya. Jadi tanggung jawab model ini menyajikan seluruh state ya, seluruh keadaan yang ada dan konsistensi datanya. Nah, ini model. Ini contohnya aplikasi bank ya. Di aplikasi bank ya, kita ambil contoh di aplikasi bank. Apa itu model pada aplikasi bank ya? Representasi semua yang ada di bank itu ya, seperti apa? Account ya, accountnya. Kemudian general ledger ya, limit credit customer. Nah, ini contoh-contohnya yang akan dimodelkan nanti ya. Contoh operasinya apa? Contoh operasinya misalnya deposit fund, withdraw ya, jadi mendepositkan menarik tarik tunai dan yang lain itu operasi-operasi yang akan ada. Itu kalau contohnya di bank. Bagaimana dengan view ya? View ini yang akan yang dihadapkan ke user ya. Ya, jadi dia adalah tugasnya itu model itu di render ya, render menjadi interface user gitu. Kemudian user ini akan langsung berinteraksi dengan view ya, Nah, jadi view inilah yang akan dihadapi oleh user gitu ya, dihadapkan dengan jadi user tidak berhubungan langsung dengan model ya, tidak juga berhubungan dengan controller, tidak, tapi dia akan bertemu dengan view gitu. Kemudian nanti di view ini akan ada, di dalamnya akan ada logic ya, ada logic, tapi logiknya apa? Logiknya yang terkait dengan view saja ya, yang menampilkan ya semua yang ada di model ini nanti ya, di model ini nanti akan tentu melalui controller yang ngatur ya, dia akan ditampilkan di view ya, ya. Jadi logiknya itu ya khusus untuk logic view, atau mungkin bisa jadi dia logic untuk mengecek apakah data itu sudah benar apa belum gitu ya. Yaitu bisa dibuat di logic, misalnya saja lah untuk email gitu ya, misalnya email gitu ya. Nah, tentu di view bisa kita cek, kita buat ya logiknya bahwa di situ harus ada konfigurasi email gitu ya, misalnya email apa ya, jadi harus ada tanda verbatim ini ya. Nah, itu bisa dicek ya, secara umum formatnya gitu ya. Nah, itu logic yang ada di view. Kemudian controller ini ada jembatan gitu ya, jembatan antara model dan view ya. Jadi dia bridge antara model dan view ya. Dan ketika tentu nanti user akan berhubungan dengan view ya, dan user akan mengakses view gitu ya. Dia akan akses view. Kemudian view akan membutuhkan data-data yang dimodel gitu ya, berdasarkan permintaan tadi, tapi dia akan masuk dulu ke controller, dia akan tangani gitu ya, request yang dari user ini akan tangani ke sini, kemudian dia akan cek ke sini, kemudian controller akan kembalikan lagi apa yang harus ditampilkan ke view ya. Jadi tentu akan
banyak view ya, nanti akan ada banyak view di sini ya. Nah, salah satu tugas controller itu mengatur view mana yang cocok yang harusnya ditampilkan ke user ya. Itu diatur di controller nanti. Ya, nanti secara teknis akan kita lihat bagaimana itu dilakukan di .NET gitu ya, bahwa controller juga memilih view yang akan ditampilkan ya. Kemudian controller juga melakukan operasi di model ya. Dia melakukan operasi ya, operasi terkait dengan data-data itu ya. Dia akan ada operasi yang terkait dengan data-data ya, misalnya mungkin operasi aritmatika atau operasi logik yang lain gitu terkait dengan kebutuhannya tentunya. Nah, kemudian ada yang disebut domain model gitu ya. Nah, ini bagian penting juga dari MVC ya. Jadi domain model ini artinya jadi ada apa ya istilahnya, ada word ya, ada word ya, ini kondisi di dunia nyata ya. Di dunia nyata di situ ada operasi, ada rule, ada aktivitas. Nah, ini dimodelkan dengan model gitu ya. Dimodelkan dengan model. Nah, makanya ini disebut domain model. Nah, semua di situ kita ada operasi juga di situ ya. Ada operasi, nanti operasi itu akan implementasinya dalam bentuk metode gitu ya. Operasi yang di dalamnya. Tentu nanti ada entity ya, ada entity yang mewakili real world ini ya. Itu disebut dengan domain model. Nah, ini gambarannya ya, ketika ada request gitu ya, HTTP ya, itu ke controller ya, kemudian controller ke model ya. Model tentu dia akan berhubungan dengan persistensi data ya, misalnya ke database gitu ya. Dan model itu akan kembali controller ya, sesuai dengan data yang di request. Kemudian datanya akan ditampilkan di view gitu ya, ini sebuah responnya ya. Jadi ini dari request sampai menghasilkan sebuah respon begini kira-kira alurnya yang ada di MVC gitu ya. MVC tidak hanya MVC pattern yang ada di pengembangan aplikasi ya. Ada namanya Smart UI gitu ya. Jadi di sini hanya ada satu layer ya, ada Smart UI, ada request. Kemudian di sini akan terhubung dengan persistensi, itu sebuah database, kemudian direspon gitu ya. Nah, ini Smart UI. Atau ada juga hanya model dan view saja gitu ya. Jadi hanya ada view-nya, ada modelnya gitu ya, tanpa ada controller di situ. Jadi mungkin logiknya dibuat di model atau di view gitu ya. Dan ada request ya, model ini database ya. Nah, ini kembali menjadi sebuah respon gitu ya. Nah, ini model view ya. Atau juga ada retire-nya. Ini retire ini sempat juga ini terkenal ya di tahun 90-an mungkin ya. Nah, ini ya UI, model, dan data access layer gitu ya. Nah, ini ke database gitu ya. Jadi ini mengakses data ya, data aksesnya ada sebelum, kalau MVC model langsung ke database, kalau ini ada data access layernya. Nah, ini berbagai macam pattern ya, jadi ya, tidak hanya MVC ya, ada pattern yang lain juga gitu ya. Bagaimana implementasi di MVC di .NET ya, di ASP.NET ya, di ASP.NET ya. Jadi kalau kita lihat di struktur aplikasinya, nanti akan ada controller di situ ya, ada folder controller, ada folder model, dan ada folder view gitu ya. Jadi nanti folder controllernya itu sysub,
modelnya juga sysap, view-nya CSHTML ya CSHTML ya. Ini CSHTML ini sysap HTML gitu ya. Jadi HTML-nya yang terkait dengan sysap gitu ya, khusus yang memang dibuat oleh .NET gitu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan ketika membuat MVC itu menambahkan controllernya ya. Jadi klik kanan controller gitu ya, terus ditambah controller gitu ya. Nah, nanti kemudian kita diminta di sini ada nama controllernya, dan ya ini harus diakhiri dengan controller ya. Kemudian ini namanya adalah home gitu ya. Nah, supaya kita mudah mengidentifikasi bahwa ini adalah controller gitu ya. Kemudian di situ ada template-nya. Kita bisa pilih-pilih macam-macam template yang siap digunakan. Kali ini yang empty aja dulu ya, yang empty, yang dasar, supaya kita bisa benar-benar paham dari awal gitu ya bagaimana membentuk sebuah controller gitu ya. Nah, yang paling sederhana controller tanpa ada view, dibuat CSHTML khusus untuk view-nya gitu ya, tapi dia hanya index ya, index. Jadi biasanya index itu adalah ketika jalankan ini pertama kali yang diakses ya, kemudian di return sebuah view, sebuah string ya, string. Nah, cukup seperti ini, jadi tidak ada dibuat khusus halaman view-nya gitu ya. Dan kalau ini dijalankan, ini akan menghasilkan view seperti ini ya. Welcome to fcbd.net MVC gitu ya, akan ada seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambahkan view khusus gitu ya, itu bisa kita lakukan. Jadi kita gunakan keyword view seperti ini ya, kemudian klik kanan di index, kemudian add view. Nah, nanti akan kita dimunculkan sebuah form seperti ini. Kemudian boleh kita beri nama view-nya apa. Nah, kemudian kita pilih razor ya, ada razor dan ada yang yang bukan razor gitu ya, yang HTML biasa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita create, kita akan diberikan template seperti ini ya, seperti ini. Kita bisa isi di sini misalnya welcome to .NET MVC teknologi gitu ya. Kalau ini kita jalankan, maka kita akan mendapatkan view seperti ini. Nah ini cara menambahkan view ya. Jadi setelah kita menambahkan controller tadi, dari controllernya kita tambahkan view ya, yang akan terkait dengan controllernya ya. Dan yang harus diperhatikan adalah nama metode di sini ya, action reset. Nama action reset di sini ini mesti sama dengan ini, supaya dia nanti dia related gitu ya, dikenali melalui nama itu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menampilkan sesuatu ya secara dinamis gitu ya? Ya, kita bisa menggunakan keyword viewback gitu ya. Viewback, kita beri nama salam gitu ya. Kemudian ini ada isinya gitu ya. Nah, kemudian nanti di index ada viewback lagi ya, viewback, dan terkait dengan parameter ini tadi ya, dipanggil di sini ya, salam gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan ya, maka akan muncul dia di sini ya, ini seperti ini ya, selamat siang gitu ya. Ya, ini cara menampilkan datanya secara dinamis gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah model gitu ya, bagaimana menambahkan model gitu ya. Ya, jadi menambahkan model ya, di folder model itu ya kita tambahkan sebuah kelas ya, karena model ini adalah dia ada .cs juga ya, dia dalam extension CS, dia adalah file CS.
namakan kelas ya, kemudian diberikan apa nanti nama kelasnya apa, misalnya ini nama kelasnya respon tamu ya. Kemudian di sini dibuat apa propertinya ya, properti getsetnya. Di sini ada nama, email, phone, dan di sini ada akan hadir ya, itu boolean, yang lainnya itu tipe string. Nah ini modelnya gitu ya, model yang akan digunakan gitu. Nah kemudian ada namanya linking action gitu ya. Linking action ini action yang melink gitu ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini klik, dia akan membuka satu view yang lain ya, sesuai dengan apa yang akan kita buat di situ gitu ya. Ya ini namanya linking action gitu ya. Caranya apa? Caranya pakai HTML action link ini. Nah ini akan menjadi link yang ada linknya ya, yang dia akan meng-create satu teks ya. Ini teksnya ya, pesan sekarang ini teksnya yang dia akan bersifat melink gitu ya. Dia adalah link gitu ya, jadi teks yang link gitu ya. Dan kita bisa atur bahwa dia akan buka yang form yang namanya form pesan gitu ya. Nah seperti itu kira ya. Jadi dia akan membuka yang sesuatu yang namanya form pesan ya, itu akan memanggil dari view ini akan memanggil ke controller ini ya, form pesan, dan form pesan ini akan memanggil view yang terkait dengan itu ya. Jadi supaya ada view-nya, kemudian ditambahkanlah dengan proses yang tadi ya, ada view form pesan yang disesuaikan dengan nama controller yang ada di sini ya, supaya nanti bisa dikenali gitu ya. Ini Ranger. Nah ini berikutnya ini adalah strongly type view ya. Ini strongly type view itu artinya apa? Dia terkait dengan model kelas ya, model kelas tertentu ya. Tadi kita sudah buat model kelas ini namanya respon tamu. Ya, ini akan memanggil menyertakan ya, menginclude model ini di view-nya gitu ya. Nah, scaffold temp ini kita buat empty, tentu ada yang tidak empty, yang template yang bisa kita gunakan langsung gitu ya. Tapi kali ini kita akan gunakan yang empty. Nah, kemudian setelah dibangun form pesan akan muncul file HTML. Kemudian kita bisa buat text box ya. Nah, text box ini pakai HTML text box gitu ya. Ya your name ya, dibuat seperti biasa, ini paragraf ya. Ada juga email dan seterusnya ya. Dan di sini view-nya sudah terkait dengan model tertentu ya. Jadi modelnya adalah model respon tamu gitu ya, model yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini dia akan memanggil semua model yang ada gitu ya. Ya caranya seperti ini ya. Jadi ini memakai lambda expression ya, lambda expression gitu ya. Ini adalah lambda expression gitu ya. Jadi akan dipanggil. Nah kemudian untuk drop down list ya pakai seperti ini ya. Drop down listnya apa saja ya dan tidak gitu ya. Dan kemudian ini value-nya ya tentu disimpan sebagai true string dan false string. Ya kemudian setelah ini dibuat ya, ini disubmit ya, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mau dia membuka view yang lain gitu ya. Dia akan buka view lain ya. Tentu caranya dia akan memanggil
uh, controller ya. Ya, jadi kita pertama melihat dulu controllernya ya, controller ya. Walaupun ini terkait validasi ya. Nah, ini sekalian ini bisa kita pakai untuk menjelaskan bagaimana HTTP GET ya. GET-nya apa? Nah, setelah GET dia masuk ke form tertentu ya. Nah, form dia mengget form tertentu. Nah, dari form ini kita ingin ke form yang lain gitu ya. Kita ingin ke form yang lain tentu melalui controller ya. Ya, nah itu karena ini prosesnya POST ya, ini adalah POST, maka POST ini dia akan memanggil view tertentu ya. Tentu ada masukan ya, ada masukan data yang akan dikirim ya, yang akan dikirim dari view ya. Ya, jadi view ini akan mengirim data-data ini tadi ya, nama, email, phone, dan akan datang atau tidak ya. Nah, itu akan ditampung melalui action ini gitu ya, dia akan terima. Kemudian ini akan memanggil view yang namanya terima kasih ya, dan data yang akan dikirimkan. Nah, begitu caranya. Jadi oleh karena itu ya, kita butuh satu form lagi ya, namanya form terima kasih gitu ya. Jadi seperti yang tadi ya, dari action form pesan ini tambah view baru gitu ya, tambah view baru namanya terima kasih gitu ya. Kemudian di terima kasih dia akan tentu ini terkait dengan model tertentu ya, dan dia akan menampilkan data yang dikirimkan tadi dari model ya, dari controller ya, itu menampilkan nama gitu ya, dan terima kasih. Kalau yes ya, kalau model akan hadir ya, true akan menghasilkan ini ya kan. Kalau tidak ya akan menghasilkan yang kedua gitu, karena tadi di sini juga kita mengumpulkan data true string dan false string ya, itu ditampung value-nya ya, value-nya true string atau false string itu akan hadir atau tidak ya di variable itu gitu ya. Itu kayak yang di model tadi ya. Nah, kalau akan hadirnya true, terima kasih sudah datang. Kalau tidak, sayang sekali tidak bisa datang, terima kasih sudah membantu, seperti itu ya. Nah, kemudian ini prosesnya diisi ya, namanya diisi, semua diisi ya, kemudian disubmit gitu ya, dan akan menghasilkan tampilan seperti ini ya. Terima kasih, siapa namanya, ini Kenny ya, terima kasih Kenny sudah datang gitu ya, karena diisi yes di sini gitu ya, dia tulis yang true gitu ya. Nah, kemudian validasi ya, jadi kalau tidak diisi dia akan di view-nya akan memunculkan peringatan ya, karena dia divalidasi ya. Kita bisa set di sini ya, kalau error tidak ada isinya, mohon masukkan nama, mohon masukkan email, mohon masukkan nomor telepon, mohon konfirmasi kehadiran ya. Jadi kalau tidak diisi, nah ini validasinya dia di level model gitu ya, ini level model. Nah, ini tadi terkait dengan validasi di controllernya ya, bahwa kalau dia model state-nya itu valid, dia akan akan memvalidasi kalau sudah data-datanya sudah diisi atau belum gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat validasi di view gitu ya. Nah, ini validasi view, di view-nya kita buat validasi ya. Nah, ini text box, HTML validation message ya, apa message-nya, ini apa message-nya, ini apa message-nya. Nah, kalau tidak hadir apa message-nya, nah nanti itu akan divalidasi ya. Jadi contoh ini kalau dikosongkan ya kan, mohon masukkan nama segala macam.